Seperti biasa, setiap nonton acara kita jangan lupa yang pertama untuk tutup jendela rumah kalian. Matikan kompor dapur kalian. Matikan kompor. Ini penyuluhan sosial nih. Lu kayak kelurahan. Pemudik nih ya. Udah cuekin aja. Serem. Oh, iya. Serem, cuekin aja. Biar di bawah fan gitu ya. Iya. Ini enggak Siap. Dicek kanan kiri kalian apakah ada orang atau tidak. Kalau bisa jangan nonton sendirian karena berbahaya. Betul. Karena sekarang saatnya kita ngomongin setan. Spesial malam hari ini kita undang seorang YouTuber spiritual. Wah. Ada Reza Rahasia. Sampurasun. Jadi di channel Ini YouTube Reza Rahasia. Reza Rahasia. Ageng Kiwi. Iya. Nyanyi dong. Nyanyi dangdut. Umurnya ketawanya ageng kiwi ya. Anak milenial kadang tahu tuh. Pastinya lo jangan datang. Kalau datang kan jadi nggak rahasia. Oh iya. Tapi ada rahasia balik rahasia. Kalau lihat di YouTube Reza nih kan setiap upload ya Reza tuh ngomongin masalah setan lah, mengungkap Misteri alam gaib. Misteri alam gaib. Kalau yang bentuk spiritual. Iya. Betul. Di sini ada nggak? Sini. Langsung ditembak sama. Wah, kasih tahu nggak? Kasih tahu dong. Ntar yang ini pada kabur ntar penghuninya. Nggak apa-apa. Setannya? Ya setannya kabur nggak apa ya? Iya. Kita tahu dia pekerjaannya pernah kabur kan, penghuninya nggak mau. Lantai bawah dulu deh. Lantai bawah. Masih naik, masuk Iya. tadi. Tadi sebenarnya pas datang ke sini sih gua nggak ngerasain energi yang something apa tuh negatif ya, Cing. Yes. Nggak ada sih. Nggak ada tuh. Jadi pas masuk biasa aja lempeng ya kan. Terus gua langsung nemu gorengan gitu. Negatif itu karena kolesterol. Kolesterol. Setan dong, Reza. Oh, setan. Udah tegang-tegang. Iya. Lu jangan. Lu nggak usah lucu, lu serem aja. Oh iya siap. Lucu biarin bagian kita lo. Udah serem juga lucu juga kita ngapain? Iya. Udah kita undang lo lengkap banget lagi. Jadi gitu ya konsepnya apa? Jadi orang kan dibuat takut udah banyak ya, Cing. Iya. Yang susah itu adalah orang yang teredukasi dengan hal-hal seperti itu. Oke, iya. Gitu kan. Tapi kalau mau takut gampang lah. Ntar kita Wingo kita masukin aja yang hantu yang di bawah ya. Yang duduk di tangga kan suka ada tuh. Kita masukin ke Wingo gimana? Emang lo bisa serius? Hah? Serius Lu mau bisa? dimasukin? Lo jangan lo ngapain sih? Serius bisa terus kalau bisa coba gitu. Mau nggak? Enggak mau gue. Emang apa? Lu aja. Iya. Iseng aja emang. Buset, orang mah iseng ngisi TTS. Lu iseng dimasukin setan. Ngapain lu? Ini Dion kan pernah masukin sampai sekarang belum keluar tuh lihat. Ini bukan Dion ya? Tuh kan. Wah iya ini. Oh, ini bentar. Ini ada pesawat lewat karena kebetulan memang di sini dekat Halim 9 bulan. Amin. Siap konten itu. Iya. Tapi ada nggak Ja, gimana, Ja? Lantai bawah dulu deh. Kalau tadi pas pertama datang memang nggak ngerasain. Iya. Nah, cuman tadi pas teman-teman ngobrol, biasanya kalau yang gitu diobrolin lebih peka. Sama kayak manusia tuh ya. Kalau diobrolin kan suka panas kuping tuh merah. Iya. Nah, kalau yang gitu diobrolin datang, Wah, mendingan gak usah dah. Waduh. hadir gitu. Oke, kita sudahi saja ngomong. Buat apa ngomongin Setan kalau baru bentar ya. Jadi kita cuma pengen ngomongin doang, disamperin sih kagak mau ini acara. Kita ngomongin doang bukan ngajak ngobrol ya. Iya. Tapi bener, Winko mau dimasukin Iya kalau emang demi administrasi gitu. demi nambah viewers Oh, boleh. jangan gua sampai kayak gitu juga. Nambah viewer lo masuk ntar nggak bisa keluar lagi. Nggak apa-apa, kita masukin, terus kita tinggalin. Aduh. Cari vokalis baru. Enggak, tapi gini, Bisa sebenarnya gini, kalau mediumisasi itu ya Apa namanya? Mediumisasi sebutannya. Mediumisasi. Mediumisasi. Nah, orangnya namanya mediator. Ah. Gitu. Tapi mudah-mudahan nggak otak kotor ya. Oh. Nah, Nggak usah lucu deh. nggak lucu ya, Nggak siap. loh, nggak usah lucu. Gue suka ke bawah. Soalnya barang sama orang lucu kan dari ke bawah kan. Mediumisasi itu sebenarnya kalau gua aja ya, ngomong di anak, kalau gua pribadi sih agak kurang setuju sama mediumisasi. Walaupun itu ada sebenarnya. Walaupun ada. Cuman yang pertama gini, mediumisasi yang kita lakukan itu adalah ini kita rubah mindset dulu ya. Yang pertama kan orang-orang itu kita semua tahu manusia itu makhluk sempurna ya, Cing ya. Iya. Dikasih tahu sama semua agama juga kasih tahu makhluk paling sempurna, makhluk mulia gitu. Nah, ketika kemuliaan manusia, tubuh manusia ini kan kerajaannya manusia nih, kemurnian manusia. Kalau kita biarkan bangsa jin masuk ke dalam tubuh manusia, artinya kita merendahkan diri kita. Tunggu, dengerin Gitu. kok. Jadi lu akan merendahkan diri lu gitu. Ya udah rendah gue. Tambah rendah lagi ya. Ya berarti nggak usah dimasukin jin kalau emang mau gitu. Sebenarnya gitu. Terus yang kedua poinnya adalah kalau ada si jin dimasukin ke tubuh manusia, si jinnya tambah kuat. Karena dasarnya mereka tuh lemah sebenarnya, nggak bisa ngekek, nggak bisa ngapain. Kan kita belum pernah denger ya, ada orang mati karena dicekek setan, nggak ada kan? Kalau dicekek orang yang kemasukan setan ada. Nah itu ada. Tapi itu juga alasan alibi.
Karena dia mungkin setan mesti disalahin mulu, kasihan gitu kan. Padahal dia nggak kenapa-napa. Memang manusianya aja yang kurang mentalnya gitu kan sebenarnya. Gitu kan. Ya. Terus yang kalau secara segi sayurnya di tubuh kita tuh kan ada sel namanya mitokondria tuh, Bang. Mitokondria itu sel yang tubuh manusia tuh. Kalau misalnya dimasukin jin, sebenarnya kan si jin itu butuh fisik untuk dia bisa melakukan sesuatu dan menambah energi dia. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuhnya orang, nah si sel mitokondria orang ini akan berkurang, Pindah ke setan. si jin itu. Ya tidur. Ya kan, kalau serius dia tidur kan. Kalau yang tidur tuh cerita Pinocchio, Cinderella tuh boleh tidur. Cerita setan. Tidur kayak lelah banget hidup lu. Nah berarti barusan kalau ngantuk ya, sadar nggak sadar ya. Nggak sadar. Nah itu masuk frekuensi delta namanya. Delta. Delta. Oh enak dong. Yang basah atau yang kering? Iya. Gitu. Itu Itu delta yang mana doang ya? Ternyata ada delta yang lain. Nah, lo bisa gak bener-bener bisa ngeliat setan? Lo nantang mulu. Dia emang Go. dari ini Lo sebelum bisa nggak? Ntar kalau jawab bisa. Ya datangin nggak apa-apa, karena dari semua konten kita doang yang paling kecil. Bisa naik udah penasaran. Tiba-tiba kecil ya. Allah. Gue sih gue percaya sama gitu. Cuman masalahnya nih ya, bukan apa-apa, gue bukannya takut, bukannya apa ya. Ini kalau emang ada yang bisa datengin setan, jin kayak genderuwo, kuntilanak, tuyul, datengin ke sini sekarang juga. Datengin aja, gue balik ke rumah. Gue pikir berani. ditantang. Gue sih ngikut AA. Ya, Kalau emang lo bisa manggil tuh setan, nah suruh nonton ini biar viewer banyak daripada suruh. Oh dia Lu juga bercanda. harus subscribe ya. Kalau lagi nggak ada Reza yang bisa begitu, kita bercandanya ini bebas. Emang karena kita nggak ada yang bisa kan. Nah kalau ada dia terus ya yuk, gimana lo? Iya ditantang. Ya kan sebenarnya kan kalaupun nggak dipanggil kan mereka udah hadir. Ada. Di sini. Udah ada dari sini tadi deh. juga udah ada. Di sekitar ini deh. Iya. Kayak Gitu. ngebuka mata batin bisa gak lo? Berani nerima konsekuensinya enggak? Aduh, emang sih ini ya pertanyaan nih Minggo ya. Resikonya. Tidak, gua sih Bisa nggak lo setuju. gitu? Gua setuju buat mastiin dia berani katanya. Udah dikit dulu aja. Soalnya gini Gimana aja? Nampaknya Bung. gimana aja nampaknya? Apa alam gaib itu ya, ini gua kasih tahu nih, bukan kayak wahana Dufan. Kita bayar tiket, masuk, pulang selesai tuh. Kita nggak inget lagi kincir angin, nggak nyamperin kan? Wahana rumah miring. Iya, nggak inget lagi Bakal miring lagi. nggak miring lagi kita gitu. Nah kalau alam gaib itu bukan wahana. Jadi kita kalau masuk ke sana, ya kan orang sana udah mengenali lu, energi lu gitu kan, sosok lu. Walaupun lu misalnya kita tutup lagi, kita netralin, tetap aja karena dia udah tahu lu, dia tuh akan sangat besar kemungkinan akan terus ngikutin lu, datang ke lu, mempengaruhi psikis lu nih, alam bawah sadar lu. Gitu. Nah kan, iya, ketawa-ketawa nah, ya kan? Ya. Ya, udah cabut deh mas. Udah mulai lapar kayaknya. Sarapan kagak tadi. Kayak gitu. Gorengan doang habis 5. Tapi kalau ngomong soal setan sih sebenarnya ada yang ini juga nih, kalau yang gua tahu ya. Tapi bebas lah kalau misalnya yang lain beda pendapat juga nggak apa-apa ya kan. Gitu. Kalau menurut gua tuh setan itu sebenarnya sih bukan makhluk. Setan. Jin yang makhluk. Bukan, setan itu awalnya bukan makhluk, tapi sifat sebenarnya mah. Kalau makhluknya tuh jin ya. Nah, karena kalau ini sok-sok tahuan gue ya gitu. Kan kita kalau di muslim tuh ada waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas kan ya. Setan itu yang membisikkan di dadamu rasa was-was, kekhawatiran, dan setan itu terdiri dari jin dan manusia. Terdiri dari jin dan manusia. Berarti ada setan dari kalangan manusia sama kalangan jin kan. Nah, kalau yang mungkin gua bisa salah banget ya ini gitu, tapi yang gua pahami adalah setan ini sebenarnya sifat. Nah, sifat ini kalau dipakai oleh manusia, maka si manusia jadi kesetanan. Dipakai sama jin ya jadi setan gitu. Nggak Rasanya sama kejinan. sifat. Kejinan. Nggak kejinan. Karena permak jin udah banyak juga kan soalnya. Tuh lucu lagi. Setan lo. Dipancing soalnya gimana dong? Iya, sifatnya keluar. Iya. Gitu. Kayaknya nih setan Reja nih. Lah emang ini gue siapa? Waduh. Tapi makan setan ada yang ngebentuk bisa nyerupai kita kan, ada cerita-cerita tuh waktu itu Melon tuh. Contohnya dia pernah cerita juga temennya katanya di kantornya itu padahal udah pulang nih ceritanya. Tapi ternyata ketemu satu kantor padahal yang dia ketemuin itu udah pulang di rumah. Kalau Itu bener gitu kan, kemungkinan besar itu namanya jin korin kalau itu. Simpulnya apa lagi? Korin itu kalau misalnya kita bentuk jasadnya, kita kalau lahir kan ada ari-ari tuh. Nah dari ari-ari itu bentuk astralnya itu jadinya seperti makhluk halus tapi serupa banget sama kita persis. Tiap manusia ada dong. Mas. Ada. Hari-hari itu.
hari-hari itu. Makanya Kalau di- temon kan orang lahir. Ada hari-harinya. hari-harinya hidup gitu. Nah, hari-harinya yang dipelihara. Temon. Nah, temon. Temennya korinya dong. Temen korinya dong. Ya gitu. Nih, terus kalau misalnya kita nih tanpa sengaja atau ya jangan sampai ketemu deh, kita ngeliat setan, yang kita lakuin apaan nih? Nah itu tergantung kapasitas si manusia sendiri tuh. Berani nggak nyamperin, berani nggak misalnya kalau kasarnya ya, gangguin dulu, gampar, jambret, Jambak apa segala jambak segala macem. Kalau rata-rata orang kan nongol, kita kabur. Iya bener, udah Makanya, ketakutan duluan. ya makanya kan kayak Miska gitu kan, Astra yang di bawah. Kalau pas nunjukin, terus orangnya Miska kabur, siapa? kanal Liknuk. Ya Di itu bawah. dia Di kuntilanak. bawah. Di bawah ada Miska gitu. namanya. Mm-mm. Di bawah sini. Menyerupainya. Namanya Miska. Iya. Maksudnya? Kita perhalus aja. Tapi kalau yang Oh, belakangnya ini inisial lah, kuntilanak. inisial. Nggak usah santai aja gitu mah. Apa ya? Selau. Santai ya? Ya, lu nggak tinggal sini. Santai aja. Anak. Lu santai, Go. Yang tinggal sini. Ini mau ditayangnya di YouTube mana sih? Zimbabwe. Enggak, tapi kalau dia kayaknya dia memang Berteman. iya baik kok sebenarnya dia. Oh, baik. Nah, gue pernah tuh malam-malam jam 1 pernah mulu naik lu. motor, udah serius nih, naik motor. Baik motor. Gua lewat. Ntar ujung lu bisa nggak? Iya. Lo bisa nggak naik motor paling? Naik kopling gua enggak bisa kopling gua. Terus ini kejadian nyata, gue sendiri kalau gue lewat ada nenek-nenek jalan pinggir jalan tuh. Terus? Gue lewatin set, gue nggak pikiran itu setan ya, padahal udah jam 1-an tuh nenek-nenek ngapain. Begitu gue lihat spion nggak ada. Spionnya enggak ada. Diambil lagi pantat. Harusnya jangan lucu. Tapi gua pernah kalau gua kan rumah gua harus kan gitu. Oh kita harusnya ya. Nenek-nenek Aduh. nggak ada. Coba kita ganti. Gua nggak ada, gitu. Oh, iya. kalau naik motor itu gue pernah kejadian waktu gue umur 20-an lah, waktu berarti tahun 90-an awal lah. Rumah gue kan dekat Rawamangun kan. Depan rumah gue juga ada komplek kuburan tuh, kalau lagi malam tuh banyak orang yang takut lewat situ. Nah gue naik motor dah nih mau main nih, baru jam 9 padahal jam 9 atau jam 10, cuman udah sepi banget dah. Kalau malam Jumat kalau nggak salah, apa Kamis malam ya? Sama kan? Oh sama ya. Di malam Jumat dah gitu. Gue lagi lewat nih naik motor, terus tiba-tiba ya kira-kira jarak 10 meter tuh gue lihat ada 10 meter. ada cewek pakai baju putih kayak baju suster gitu. Cuman rambutnya di Gerai. Diderai. gitu. Nah, namanya masih muda, umur 20 tahunan ngeliat cewek gitu kan. iya. Gue tinggalnya juga di kuburan, jadi nggak kepikiran gituan, udah biasa gitu. Jalan nih, nah, gitu. Gue berhenti. Mbak, mau kemana? Bisa kali, gue gitu. Nice. Karena nggak tahu kan? Iya, karena Langsung di ini, lobi. Iya, langsung di lobi gitu. Anterin saya mau nggak Mas? Ya mau dong, kemana? Ke rumah sakit Persahabatan. Wah. Mukanya dingin biasa aja tau. Ya, Nggak curiga. nggak Kayak curiga. orang Kalau gue sih biasa. ngeliatnya, wah ini boleh juga nih gitu. Anterin ke rumah sakit Persahabatan gitu. Rumah sakit Persahabatan itu rumah sakit lama, rumah sakit yang dibangun sama Rusia. Wah, lama banget Rusia dari sini, makanya disebutnya persahabatan antara Indonesia sama Rusia di situ. Angker juga itu katanya. Iya, Ramangun. Rawamangun kan? Rawamangun. Ya. Naik dah tuh gue tuh. Anterin tuh. Anterin gitu. Jalan gitu lewat Berapa Kemiri. motor? Naik motor kan, terus bonceng. Jalan ya. Sepanjang perjalanan tuh kayak ada harum-harum Bunga gimana gitu. Iya, harum-harum yang kayaknya gue belum pernah cium gitu, tapi harumnya enak gitu. Harumnya enak. Gue lewat Bea Cukai, lewat Kemiri ini tempat pemakaman umum. Baunya tambah lagi. Kencang, makin kencang. Makin kencang lagi. Wow. Tapi gue menikmati gitu masalahnya. Karena nggak curiga. Nggak curiga. Cewek lagi kan? Iya, cewek. Jalan sampai depan gerbang Persahabatan. Drek. Udah sampai nih Mbak. Gue nengok. Nggak ada. Mbaknya? Ya, Mbaknya beneran. Beneran nih? Beneran. Oh, iya. Mbaknya nggak ada. Nah, Kan berarti ya. Nggak tahu. dek Pasti baru dong. rasa wah Iya ini, dong. gitu. Udah kepikiran tuh udah mulai yang bau tadi berarti saya. Iya, baru gue gitu. Jangan-jangan itu paranoid. tadi bau melati atau bau Kamboja. Airnya itu yang bikin gue pertama kali merasa takut karena gue sebelumnya itu bergaul sama daerah kuburan. Iya, boncengin setan. Udah rasa deg-degan karena takut setan tuh mulai saat itu gue. Akhirnya gue nggak berani lagi keluar malam. Sampai satu saat gue harus keluar malam. Ada keperluan mau siaran malam. Siaran malam di Radio SK. Naik motor lagi. Jalan Lewat situ lagi. Dari jauh dah. Wah,
Ada lagi. Tapi ini sekarang dia lebih nunduk. Gue pengen muter juga gue mau. Ada jalan lagi, ada jalan lagi dong. Mau gue kebut juga. Wah, gimana? Sama aja, gitu. mau setan mau kita kencang apapun pasti ada udah. Makanya gue jalan aja lah. Iya, ngelewatin. Dihadang. Waduh. Yo, Agresif tuh ya? Agresif Itu masuk banget. agresif ya? Agresif. Ini Dendam, baru mungkin masalahnya ini dendam. yang apa Iya. namanya yang lempeng, tatapan mata nanar, Kosong gitu ya. Mas, anterin saya ke rumah sakit yang kemarin. Wah, masih yang kemarin. Udah pasti itu kemarin lah. Mukanya sama, emang begitu Sama sosoknya. begitu, iya. Tapi jangan ngebut-ngebut, kemarin saya jatuh. Pesan hilang, jatuh dia. Ngebut-ngebut sih. Saking buru-burunya nyangkut. Nyangkut di jari-jari rok. Tapi di sini ada nggak beneran? Gak apa-apa, diomongin aja kalau Sebenarnya diomongin. sih kemarin kan tergantung si tempat ini dulunya tuh apa, bukan cuma karena rumah kosong nih, kayak misalnya 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, apalagi ke misalnya tahun 1964-an nih tempatnya apa kayak gimana. Nah ini lo tahu nggak kalau ini dulunya? Tidak tahu ya. Waduh, enggak. Bisa nggak lu? Nggak bisa lah. Kalau bisa buat apa ngambil reja? Gimana nih? Cancel nih. Reja lagi kalkulasi harganya nih berapa ini rumah. Orang nggak bisa konsentrasi, apa? Orang Canda mulu. tadi bercandain mulu. Kira gampang lihat ke belakang lu. Udah, lu juga sih mancing. Dulu aja. Enggak apa-apa ngomong aja. Habis berapa nih A? Iya, jangan Enggak, tapi ini sebenarnya gini, gua kan baru diundang ke sini ya. Iya. Nah, pengen tahu dulu konsep acaranya nih kayak gimana? Serius bikin serem atau kayak gimana nih? Kalau misalnya udah serem semua, kita ikutan serem Kan jadinya. ini, Iya, ini gitu. judulnya nih, ngomongin setan. Ah. Udah serius. Ngomonginnya lucu tapi nih. Enggak. Enggak. Serius ya. Ini aja setan dari tadi. Tapi ini sekali lagi ya, apa yang gue bilang ini belum tentu benar banget ya. Jadi ini mah apa? Ya anggap aja dong yang sebelum tidur lah ya. Dan dipercaya banget juga gitu. Tapi yang tadi gue dapat sih ya di tengah-tengah keberisikan kalian, gitu. Tapi bisa dapat, alhamdulillah. Ngomong mau tadi lu berisik. Bukan kalian yang ini. Ada jadi Waduh. di sini tuh dulunya kayak banyak ini bekas apa zaman dulu tuh. Petrus apa sih? Oh itu yang tembak Yang misterius. diculik, dibunuh tuh, dikarungin, dilempar segala macem. Preman-preman diburu gitu. Iya yang tatoan, pokoknya dulu zaman Orde Baru. Diburu, tuh. dibunuh gitu kan, ada Iya penembakan misterius. Petrus ya? Iya penembakan misterius. Nggak apa ngomong namanya bisa kita ya. Iya, nah dulu tuh ada, memang Singkatannya penembak Iya, misterius. Jadi penembak kalau ada preman-preman yang ngeresahin, Iya, tembak. ditembak. Nah itu dulu juga main asal kayaknya. Pokoknya yang lihat tatoan dulu Iya. kan kalau masalah tato tuh kayaknya memang Preman identik. preman keluar dari penjara ya gitu. dan dari sini tuh banyak orang yang salah gitu. Dalam artian ketika mereka semuanya kan itu komandonya pokoknya yang bertato yang gini langsung kalau nggak bisa apa langsung bunuh culik ya kan zaman dulu kan. Iya. Jadi kalau Nah misalnya di ada sini apanya nih? nah di sini tuh banyak dulu gak yang pembantaian gitu. Di sini. Iya. Yang di sini di rumah ini. Bukan pas di sini. Bukan di rumah sininya. Tapi daerah area sini. Oh ini Itu karena pembantai kalau itu pembantaian pembantu. Pembantu juga ada yang dibunuh, iya. Kata gantinya bisa Tapi diperkaos dulu. Nggak usah masuk konten ini dah. Ini serba salah dia, serba salah. Masuk konten serem, Malah lucu. Masuk konten lucu, nggak lucu. Iya, iya. Serba salah ini. Berarti lucunya serem nih. Masuk justru Yang harus jenggot tipis lucu. ya, yang jenggot tipis. Harus lucu malah garing, kan ngeselin. oh karena dulu ini kalau tahun 80-an itu berarti daerah sini memang daerah pinggiran ini. Oh gitu, Cing. Iya, Pinggiran masih termasuk pinggiran Jakarta. Hmm. Daerah Jakarta Pasar Minggu, Ragunan itu kan ada hampir ke Depok. Nah sebenarnya kan ngomong kayak gini sebenarnya kalau misalnya ada saksi mata misalnya engkong udah tua banget ya kan bisa cross check tuh itu bener gak nih kayak gitu karena kalau yang tadi sempat selintas bentar gua lihat tuh kayak gitu. Jadi banyak yang beberapa ditembak-tembakin, ada yang kayak Dibuang misalnya sini. ada beberapa yang cuma ditembak enggak kayak ampun tolong enggak gua bukan ini segala macam gitu kan. Tapi didot juga gitu. Jadi Membabi buta ya? membabi buta. Tapi dalam itu lo tadi ada adegan itu maksudnya yang ngeliat Iya, setan. heeh. Oh, bisa begitu.
Jadi kalau misalnya lu lihat gimana sih Ja pakai mata ini atau ini gitu kan. Ya ini mah gua mata biasa aja, nggak bisa lihat kayak sama. Cuman kayak kalau misalnya gue lihat kayak flashback gitu, kayak muncul ini kayak tayangan-tayangan tuh, sang Hitam putih apa udah warna? itu tergantung tuh merek apa TV-nya. Kadang-kadang sih. Enggak. Kalau mimpi kita tuh hitam putih, mimpi kita nggak berwarna. Iya. Nah, kalau ngomongin mimpi itu juga ada levelnya, Cing. Ada. Jadi ada dimensi mimpi. Ada lucid dream, precognitive dream, ada tuh. Jadi lucid dream itu mimpi dalam mimpi. Oh. Nah, gue pernah tuh, gue Pernah. bisa mengatur mimpi gue. Ya, itu Jadi berarti misalnya kayak gue nih ngimpi nih. bercanda lagi. Nggak, bener, serius. bener. Emang ada kok. Gue lagi ngimpi. Bisa nggak lu kok? Sekarang lu ditantang, bisa nggak lu? Jadi- mimpi dalam mimpi Iya. dan bisa ngatur mimpi. Bisa ngatur mimpi. Ya, Bener. tapi Ya, gue lagi ngimpi nih. ketemu kegunaannya apa untuk kebahagiaan lu ada nggak? ular. Ini lagi ngimpi ketemu ular. Iya. Nah, di ngimpi itu gue ngelihat buku tentang ular apa? Mimpi terus? ular gitu. Pasang berapa? Jadi misalnya Iya, iya, nih iya. ngelihat ular. 35. Nah, di mimpi itu 35 kalau ular. gue berpikir, tadi gue ngimpi ular. Gue coba ngelihat buku tentang mimpi. Mimpi ular artinya apa gitu. Di Ada dalam di mimpi itu. Jadi masih masuk bagian mimpi lo. Masih Iya. satu mimpi itu. Tapi itu bener Jadi tuh. bisa ngatur mimpi. Loh apaan enggak? Kalau diatur Bisa. kan besok Itu kan bukan sebelum tidur ngatur. lagi lu Bukan, atur maksudnya dulu. jadi mimpi di dalam mimpi. Ya bukan ngatur Ya. namanya. Iya, Maksudnya gua bisa berhentiin mimpi di gue. mimpi itu lu tidur lagi terus mimpi lagi. Enggak beda, bukan. Dan mimpi nyambung lagi. Jadi gue bisa berhentiin Lu mimpi. sakit kali, Boy. Maksudnya lu bisa ngatur mimpinya tuh di sebelah. Bisa ngeberhentiin mimpi, tiba-tiba langsung ngelihat buku mimpi itu. Gitu loh. Lagi ngimpi ular nih, tiba-tiba bisa nyetop mimpi Bangun. itu, nggak bangun, tapi gue langsung ngelihat buku mimpi. Iya. Jadi terkesan gue tersadar atas mimpi yang itu, padahal masih dalam mimpi gitu. Iya. Gitu. Emang bener gitu kalau yang gua pahami ya. Memang kalau di presentasi dengerin kayak apa sih lu gitu kan? Nggak percaya, emang Aneh mereka sih. udah nggak ada yang percaya aja, kita bikin YouTube berdua aja dah. Lumayan, udah banyak subscribernya. Ya, yang gua tahu gitu, jadi memang ada lucid dream, precognitive dream. Nah, kalau precognitive dream ini ketika kita bermimpi itu ada berapa hari kemudian atau minggu kemudian ini kenyataan kejadian gitu. Kayak dejavu gitu. Nah, dejavu beda lagi, Cing. Oh, beda lah. Beda lagi. Kalau dejavu itu adalah Kita nggak mimpi. nggak mimpi. Jadi kalau dejavu itu kalau yang gua pahami ya, tapi gini. Kita kan ketika di alam rahim tuh kita tuh sebenarnya tuh kan dikasih segala macam hal, termasuk ditunjukin hidup kita itu lu bakal ngapain, terus lu bakal celakanya gimana, jodoh lu siapa, lu akan lewat mana, segala macam itu udah diliatin semua gambarannya di alam rahim tuh. Setelah ditiupkannya ruh kan 3 bulan 10 hari itu ditiupkan ruh segala macam, dikasih tahu tuh, dijabarin gini. Nah, ketika kita lahir ke alam dunia fana, kita lupa semuanya. Nah, sebenarnya alasan bayi nangis itu Karena lupa. Ngelihat. gitu, karena dia Alasannya. dari alam yang enak langgeng gitu kan, terus dikasih segala macam penglihatan, pas keluar dia alamnya berbeda dan lupa segalanya gitu. Tapi yang benar itu ada lucid dream Iya. level 1 tuh lu sadar lagi mimpi. Ini gue lagi mimpi. Iya. Nah, lucid dream level 2 lu kayak tadi tuh bisa berhentiin mimpi, ngatur mimpi. Nah, level 3 kita bisa masuk mimpi orang. Padahal kita Wah, lu udah tidur. berarti udah level Kita 2. tidur. Udah level 2. Iya. Oh, gue level 2 aja depres banget. Bukan Pedes nggak? keripik. Bukan keripik. Lu jangan so bangga lu Tahu. level 2 aja. Bukan. Terus kita sombong itu Berarti nggak bisa masuk CV juga itu. Iya sih. Coba kita kalau mau mimpi. beranjak ke level 3, Buat apa? Syaratnya apa? Nggak latihan gitu sebenarnya. Tapi itu ngalamin gitu berapa kali? Lu bisa udah masuk level 3 lo. Level 3 gue pernah coba. Maksudnya gunanya? Gunanya ada ngontrol gini, kalau kita mimpi buruk nih. Misalnya mimpi buruk nih, wah, lihat hantu nih. Serem banget nih, kalau mewek atau apa gitu kan. Wah, gua merubah jadi Luna Maya bisa. Anjrit. Gitu. Lu bisa tuh kayak begitu. Lepas Ini tidur. gue pengalaman gue ya, gue pernah rubah waktu itu gue lagi suka banget sama bunga Cita Lestari kan. Jadi gue lagi di taman mimpi tuh gue ada bangku gitu, kayak bangku gini kan. Gue lihat, tapi awalnya serem kan, ini serem banget gue bilang gitu kan, serem. Langsung gue rubah gitu, BCL gitu kan, BCL gitu. Kayak remote TV gitu, tek gitu lu rubah. Iya, tapi memang Ada butuh fokus dan kekuatan pikiran yang sangat kuat, terus energi badan Kan lagi kita tidur. juga kuat. Makanya dia. Gitu. Ending jualan obat kali ini. sama bagi-bagi batu cincin. Enggak ya? Lo bisa nggak, Cing? Iya. Kamu coba ada latihannya? Mau coba nggak latihannya? Nah, kalau ini boleh lo coba dah. Mau coba nggak? Ini mah aman. Tapi kan kerjaan lo Ini tidur. mah aman. Ibu tahu mimpi doang. Yang setan dah coba misalnya kamu ini lah yang benar-benar. Mau lihat setan? Kita ngomongin setan kan nih. Lihat setan di mimpi dulu aja gimana? Jangan dulu nyata. Bisa emang? Ya bisa.
Kayak misalnya yang di sini, yang tadi korban pembunuhan, ya tinggal di request ntar masuk mimpinya Wingo. Di sini maksudnya Enggak, itu aja kuntilanak itu. yang di bawah. Heeh. Terus diapain? Dia masuk Enggak suruh datang sini. Nah, coba iya. Coba. Seneng Nah, banget lu. bisa nggak? Lantai bawah aja dong. Ada Pak Jarwo kan, bisa nggak Pak Jarwo aja tuh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis mandi. Itu beneran. Habis mandi dari delta habis. Yang tadi ya, yang tadi iya bener. Tutup. Basah ya basah. Ah tutup lagi. Mana gua bawa handuk dari rumah. Ngapain bawa kan itu juga ada. Setan ngomongin delta. Siapa yang manggil gua tadi tuh? Boy. Lagi ngapain di rumah tadi? Lagi main TikTok. Iya. Iya main Tanpa TikTok. sadar gua tahu ada keinginan untuk ke rumah lu, Del. Nah, Ih, itu ketarik gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa itu daya tariknya dari siapa sih ini yang punya ilmu seperti itu? Idih. Singit lu. Konten Instagram. Tadi di bawah siapa itu? Wow. Karena ada apa? Lihat tadi Semacam kayak apa ya? Yang Oh, putih-putih sosok. yang rambut. dia emang bisa ini juga kan dulu. Pak Jarwo juga kan ada. Jangan ada Pak Jarwo cuman. Enggak, sosoknya gimana? juga. Putih. Dia cewek Putih. putih, Rambut? rambut ya agak pendek sih. Bondol. Oh, bukan, biasanya panjang. Ini pendek. Mungkin habis ke salon. Baju putih, bawah putih juga. Iya. Hmm. Aku tanya, Ah. Mbak, ya, dari mana Mbak? Saya dari rumah sakit. Saya suster katanya baru pulang kerja. Yo. Terus bilang dong, bisa kali gitu. Pernah orang bilang, Hmm. ya orang pinter juga, di belakang gua ini ada yang jaga gua katanya gitu. Serius, bener serius. Ada Kodim, yang Kodam. Leluhur. kakek gua lah gitu. Leluhur ya. Ya leluhur katanya seperti itu. Benar nggak? Coba lo lihat. Tapi gua nggak bisa ngeliat Langsung. makhluk halus gitu, nggak bisa. Ya lagi lo ngeliat juga buat apaan Pak? Iya. Mendingan normal aja. Gue Mendingan juga bisa ngatur mimpi. Level 2. Siapa? Level 2. Tapi gue masih penasaran itu mimpinya sekali doang atau Bangga, sering woy. berkali-kali? Oh sering. Tiap Kalau- tidur pasti ngimpi. Kalau sekali kan bisa kebetulan kan? Itu malah level 10. Pedes. Coba lihat Pak Jarwo, benar nggak? Ada nggak? Coba lihat Coba Pak Pak Jarwo. Jarwo Katakan di belakangnya. Ada, Pak Jarwo ada, Pak Jarwo ada. Sebenarnya orang juga ada kan. Kalau Pak Jarwo ini, tapi kalau salah bilang salah aja. Salah lu gitu aja. Singit lu gitu bisa gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Ya gue juga percaya dan setengah percaya. Iya. Gitu, Cing. Tapi intinya apa? Kalau Percaya misalnya sama setengah percaya, 1,5 dong. satu setengah, lebih itu gimana hitungannya satu setengah? Lihat sosoknya. Ah, sosoknya kayak gimana? Ada. Nah, tapi sebelum gua bilang apa yang di shot di belakang, ya, kalau misalnya salah bilang salah, terus jangan sampai tersugis ya, Pak ya. Karena yang di belakang yang jaga itu nggak berfungsi mutlak bagi kita ngejagain gitu kan. Tetap aja hakikatnya dari Allah SWT yang ngejagain kita dan bagaimana kelakuan kita gitu kan. Yang di ini dari leluhurnya Pak Jarwo memang ada. Ini ada sosoknya kalau dibilang nenek-nenek nggak kayak nenek-nenek sih, tapi paruh baya lah ya. Paruh baya pakai sanggul gitu, ada kondenya gitu sini. Konde apa? Tusuk konde. Tusuk konde. Ya, STW lah gitu ya kali ya. STW. STW sange. Iya. Salah manggil orang gua. Langit lu. Ini nggak serem. Ini ngomongin setan Pak Jarwo. Dia serem orang. Pagi suka di Twitter tuh. Segala bunda. Segala bunda. Iya. Ya kayak gitu sih, tapi pakaiannya pakaian tradisional Jawa. Tapi kan Pak Jarwo bukan orang Jawa. Gitu. Orang Jawa gua, orang tua Jawa. Gua Oh, Baya. Bukan orang Riau. Enggak, gua numpang lahir doang. Lahir besar di Pekanbaru. Tapi Cuma orang tua kebetulan Jawa. Jawa, Beneran Jawa, Tulen, Waktu Pacitan. tapi waktu lo lahir orang tua lo juga di sana. Sana. Bukan? Padahal bayinya di sono, orang tuanya di sini. Masa bisa? Lahirnya di download emang. Bisa ngatur mimpi. Iya. Tapi dibalik nih ke sini nih. Yang si kuntilanak itu, dia tuh suka itu nggak jahil nggak? Iya, isinya. Tergantung sih dia kalau jahil sama orangnya yang kayak gimana. Berarti masih saudara sama Komeng tuh. Nah, mungkin dari Bang Komeng kiriman tuh. Usil. Usil. Tergantung. Tapi kalau biasanya orang lagi makhluk astral itu kalau jahil itu biasanya cuma nggak niat buat nakut-nakutin, tapi buat nunjukin eksistensinya dia. Nih gua ada loh gitu. Nih gua di sini gini loh. Mereka ini kan kayak jiwa-jiwa yang nggak tenang tuh. Kadang ketika mereka tuh mencari orang yang bisa diajak komunikasi untuk membantu mereka sebenarnya.
gitu. Untuk ya langsung ke transisi alam yang selanjutnya. Kan ada beberapa yang kejebak di alam apa Bang udah meninggal tuh, harusnya ada naik ke alam yang selanjutnya kan. Nah, tapi karena dia masih ada keterikatan dari psikis, jiwanya itu masih terikat sama duniawinya, entah sama keluarga, harta atau apa segala macam, utang atau dibunuh meninggalnya. Jadi dia kejebak di sini. Nah, jadi ketika mereka mengganggu orang-orang itu bukan maksud mengganggu musilin, tapi pengen bantuin gua dong gitu. Ini gua masih di sini, gua tuh gini. Nah, caranya gimana supaya kita bisa bantuin dia? Lo alam lo aja dah, udah nggak usah di sini dah. Komunikasinya gitu. Di sini kan juga lagi nyari duit. Terbentur sama surat izin keluar masuk. Oh iya benar. SKIB. Naik mobil. M dong. SKIM. Oh masih mimpi. Gua kata juga percuma kan, bisa ngatur mimpi, singkatan aja salah. SKIM, SKIB. Sampai level 5 itu. Nah, itu Bodoh. ini setan itu bisa nggak menyentuh benda? Sebenarnya aslinya nggak bisa. Aslinya. Tapi kalau misalnya si makhluk astral ya, si makhluk astral ini bisa sampai nyentuh, lempar benda, itu namanya peristiwanya disebut poltergeist. Artinya energinya udah cukup, udah bisa manifestasi itu, bisa fisik benda itu energinya. Tam. Gua Nah itu ada level-levelnya, Pak. agak kebayangin waktu itu kan. Saya sudah menduga. Dulu itu ya. Lu singit. Udah mulai gini, iya. Itu makhluk apa itu? Itu makhluk astral juga, halus ya, nggak kelihatan. Tapi berbau. Nah, sama kan? Tidak berwujud. Tidak berwujud. Tapi Karena ngalamin dulu apa base campnya Diamor itu. Nah, Itu nginep itu di Wah. sana. Itu malam-malam itu apa ada horden trek itu. Terus baju digantung di balik pintu tuh dilempar jatuh. Ini serius benar itu terjadi. itu kejadian-kejadian Iya. sering. Dan sering setiap malam. Oh, iya. Wah. Nggak ketahuan tuh Pak Jarwo. Hah? Pak Jarwo nggak ketahuan. Apanya? Nggak ada yang tahu Pak Jarwo yang gituin. Bu, enggak dia tahu dong kan. bukan. Tapi ada pernah lihat sosoknya nggak? Ada pernah lihat sosoknya? Enggak. 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 Cuma ganggu gitu-gitu aja. Iya. Komeng dulu sama Rudi dulu situ. Tapi akhirnya Diusir. dipanggil orang pintar, Udah nggak ada lagi. dibersihin semua. Gara-gara di belakang itu ada tempat. Enggak, itu orang pintar apa goklin? Dibersihin saya. Dibersihin. Masih tempat yang kotor-kotor udah. Terus yang ada tumpukan barang itu Hmm. semuanya mungkin ngamuk kali di situ tuh gara-gara sarangnya. Oh, rumahnya sarangnya. Tempatnya dia. Ada juga yang sebenarnya di dunia ini kan yang kita ketahui umum hanya ada makhluk gaib, jin gitu kan, yang bisa kita nggak lihat tapi bisa kita rasakan gitu kan. Nah sebenarnya ada lagi makhluk lain yang selain jin yang kayak gitu. Apa itu? Gitu, ada makhluk-makhluk yang dulu ada gitu kan, tapi memiliki sebuah ini sih lebih ke teknologi, lebih ke sains ya. Jadi dia tuh memiliki sebuah teknologi yang udah bisa kamuflase. Gitu. Jadi orang-orang zaman dulu kalau kita Pak Jarwo sempat dengar kayak Atlantis, Lemuria, orang-orang zaman dulu itu teknologinya udah sampai segitu. Gitu. Dan mereka itu kan sampai sekarang bingung tuh orang-orang pada kemana gitu kan. Nah mereka berpindah dimensi. Kalau di Indonesia kan banyak tuh kayak Wentira, Saranjana, Teluk Gong. Orang umumnya kenal itu bangsa jin tuh kerajaan jin. Padahal jin cuma penjaga portalnya aja gitu. Jin itu cuman gundik lah sebutannya ya, anak buah. Seperti pada zaman Nabi Sulaiman kan cuma anak buah aja gitu. Yang punya teknologinya, yang punya ininya tetap manusia. Nah, ada juga dari bangsa mereka tuh yang seperti itu interaksi. Gitu. Yang kedua, yang ketiga itu bisa jadi entah dari yang Diamor, entah Bang Komeng, entah Bang Jarwo, Bang Rudi Sipit, dari mereka yang dari masa depan itu ngasih pesan ke yang sekarang. Masa depan udah ada nih. Ada dunia Udah ada paralel, dunia paralel. Masa depan nih sekarang udah ada nih masa depan nih. Jadi orang tuh bisa balik ke sini. Ada. Bisa ke Kayak lorong waktu gitu. Iya. Time travel itu ada sebenarnya. Cuman kalau untuk pembuktiannya ya gue juga butuh alat nih, butuh alat yang kayak misalnya energi astral nih. Kalau dicek setelah gelombang elektromagnetik ada detect. Berapa yang bikin alat? Berapa kira-kira? dia apa yang tahu? Cek di eBay, mahal Pak. Dia kalau emang nggak mahal bikin Ada. sekarang juga, apa susahnya? Ada. Woi. Nah, tapi kalau itu mungkin kayak agak kayak wah banyak nonton film halu gitu kan. Nah, ada penjelasan yang lain bahwa ada orang yang ngilmu, dia salah ilmu, terus dia nggak bisa balik lagi, nggak ketayakan, yang ngilang. Dia sebenarnya masih hidup, cuman nggak kelihatan dianya. Kelihatan wujudnya. Dianggap Iya. Dianggapnya hantu.
tiba-tiba hilangnya gitu ya. Gitu. Kalau Bang Sadin sangat-sangat minim yang bisa gerak, bisa nyekek gitu kan. Gitu. Kalau yang tadi yang gua bahas soal itu Pak, soal yang makhluk zaman dulu, peradaban zaman dulu, itu ada namanya kaum gulu namanya. Kaum gulu dari dimensi yang lain, dari gugusan origom namanya. Gitu. Berapa SKS ya? Itu satu putaran aja. Ngomong setan. Ya gitu. Nah, itu ada tuh kayak gitu. Jadi dia sebenarnya teknologi cloning itu udah ada tuh, camouflage itu sudah ada gitu, teknologi kayak gitu. Jadi mereka itu jin itu pada dasarnya kan lemah. Nah, mereka memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi sehingga si jin ini sebenarnya direkayasa sama mereka. Genetiknya atau ditambah apa segala macam. Akhirnya ada seperti macam tuyul misalnya. Bayul. Ya, cuman udah nggak ada bungkus programnya ya. Iya. Jun. Jin dan Jun. Sains berarti ya. Iya, sebenarnya ada sih, cuman Ada kontroversi. Beda jin, setan sama iblis itu apa itu? Nah, bedanya kalau jin, iblis setan, iblis. Iblis itu kan sebutan Azazil yang dulu setelah dikutuk kan sama yang Maha Kuasa ya, sama Allah gitu kan. Dulunya kan namanya Azazil, Idajil. Dulu banget namanya Al-Abid, ahli ibadah kan. Nah, kalau iblis itu empunya ibaratnya ya, empunya yang ibaratnya kalau di kitab-kitab suci kan dijabarkan kan bahwa dia yang membangkang tuh. Nah, kalau jin ini adalah pasukan-pasukannya, anak buahnya. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Ada, jin juga ada yang muslim, ada yang beribadah. Ada jin yang sering mendengarkan ceramah-ceramah para habib, para ustadz gitu. Dan banyak di Indonesia habib-habib juga jemaahnya bukan cuma jemaah orang manusia, jin juga banyak. Banyak lah habib-habibnya off the record yang bisa disebutin mungkin. Wih, Enggak aus terima loh. kasih. Udah lo doain. Luar biasa. Ih, udah. Dia ngomong mulu dari tadi. Tapi kan yang kan kita, Cing. Ini minum sendirian lagi. Iya. Mau cuma 2. Kayak gitu sih. Apa bedanya kayak gitu sih, Pak? Kalau Pak Jarwo pernah gak ngeliat setan? Bener sosok atau Pernah dulu waktu kecil, umur berapa ya? Kelas 1 SD. Kesurupan malah. Lo, Iya, kesurupan Cing. lo tahu kalau lo lagi kesurupan? Nah, jadi cerita waktu di Riau dulu, di komplek Altex gitu, di pinggiran hutan, abang gue itu dia ada tanah kosong itu, dia bikin ya cocok tanaman lah sama teman-temannya gitu, iseng nanam singkong, nanam kacang panjang. Panjang dong, kok panjang? Kan lagi kesurupan. Kesurupan. kesurupan? Bawa yang tadi. Masih ada kesurupan. Kesurupan. Sama-sama boleh. Itu gua udah dilarang Kok bisa jadi? Ya Allah. gara-gara kita ngomongin jin nih. Ya. Itu sekitar mau maghrib, gua kesono nyamperin. Oh, maghrib-maghrib. Aduh, dilarang. Nggak boleh keluar biasa itu maghrib. Iya. Kalau keluar keramas lagi takutnya. Aduh. Udah terus Tidak tahu kan. maghrib. Tahu-tahu gua udah hilang ingatan, kesadaran. Ingatan dong. Orang lagi cerita serem loh. Gimana diketawain? Gimana yang harus jadi ganti M. Iya. Ini tadi nggak ada ang, ditambahin sama dia. Hilang kesadaran langsung. Kasih minum gantian lu. Gua doang kasih minum, Pak Jarwo enggak. Sama biskuit, Cing, paling penting. Ada bir nggak bir? Iya. Peletok maksudnya. Bilang kesadaran tuh, Pak. Sadar. Gua di Uber Cing. Sama apa? Tatip. Gojek. Itu jadi di Uber itu wujudnya kayak abang gue yang ngejar itu. Dan herannya itu ada jaraknya dari pinggir hutan itu ke rumah gue itu, komplek perumahan itu kurang lebih sekitar ada sekiloan lah, sekilo apa 2 kilo gitu. Itu kok gue sampai rumah tapi gue ada kesadaran nggak ada tapi bisa sampai rumah. Sampai gue masuk kamar mandi masih di Uber juga, langsung digendong sama bokap. Pas gitu udah nggak lama gue digendong terus sadar langsung panas badan. Nanti gue duduk dekat kompor panas. Iya. Nggak bercanda. Bercanda ya. Panas badan itu, kaki langsung bengkak Cing. Karena Nggak tahu, bengkak aja gitu. Karena kayak injek karena dia. wajar lah. Bengkak Cing. Nah, panggil orang pintar. Gak taunya bilang gua nginjek anak setan apa anak jin lah pokoknya. Kayak begitu seminggu gua panas. Ya. Sakit. Itu bisa terjadi kayak gitu, Pak. Banyak juga yang ngalamin yang kayak gitu.
nginjak anak jinnya, atau misalnya gini ya, kalau Yang kayak lagi pohon-pohon kencing. yang Kalau kencing kencing sembarangan. Kok gede bijinya apa ini? Katanya centil. iya ada sempat hilang Apaan bijinya? semuanya. Serius. Ada Jadi perawan dong dia. ada sampai hilang terus sempat gue dulu pernah dapat cerita kayak gitu, sempat hilang. Jadi awalnya dia udah pipis udah sampai dia gitu. Nah, pas dia pulang ke rumah tuh baru ngehnya ganti celana kan, buka celana kok nggak ada gitu. Diurusin lah itu tuh, diurusin iya sama orang yang bisa juga, orang pintar juga tuh, disamperin ke sana gitu. Tapi ngaruh gak kalau kita mau kencing tuh harus numpang-numpang, sebenarnya ngaruh gak sih, apa cuma mitos Sebenarnya doang? lebih ke tata krama sih Bung, tata krama aja gitu, etika kayak ya. etika Permisi-permisian mau gitu. numpang ya. Kayak misalnya kalau setan nyingkir jadi ngingkah gitu apa segala macam. Kalau di Sunda kan misalnya amit ampun paralun gitu kan, bisa anu cali kaliwatan kalangkungan gitu kan segala macam. Itu lebih ke etika aja sih sebenarnya. Tapi ada nggak makhluk astral yang paling lo takutin? Kalau nggak salah yang paling gua takutin Setan Ada gitu. nggak? Iya, pokoknya. Bangsa jin, bangsa setan. Ada nggak? apa ya? Genderuwo. Udah sering lihat. Yang paling lo Kalau dulu sih gua takut semua kalau dulu. Tahun Oke, berapa? ah. Umur berapa? Umur sampai SMP gua masih takut tuh, masih pipis ke kamar mandi di temenin masih gitu, Pak. Masih takut. Oh, lu tuh. belum punya Sama mama dede lu. Baru tahu. mamanya dong. Iya. Masih inget aja. Iya. Kangen. 12 tahun Udah bisa ganti gua. hostnya. Gua sekarang tuh malah lebih takut sama manusianya, Pak. Gitu, kayak karena kan banyak ya, udah bukan hasil lah, ada manusia pemuja setan, pemuja iblis yang mereka mengalahkan segala cara gitu kan. Gitu, yang membunuh orang segala macam kan. Kalau kita nih pesugihan ya Pak ya. Pesugihan ngorbanin kaya. Udah buat kita doang tuh. Nah, kalau mereka tuh ngorbaninnya bener-bener ngorbanin, dibunuh beneran. Gitu, kayak misalnya ya orang juga udah tahu lah, bukan rahasia umum ya. Kayak misalnya gedung WTC tabrakin banyak orang meninggal, itu kan sebenarnya di setup sama mereka untuk sesembahannya sebenarnya. Gitu. Ada banyak tuh sampai yang sekarang nih ya, yang kontroversial sekarang nih kan banyak orang yang ragu tuh. Ini ada nggak sih beneran penyakit ini gitu kan? Gitu. Sampai ke sini pun ya kalau bagi orang yang percaya monggo, yang enggak ya nggak apa-apa gitu. Ini pun ada campur tangannya mereka juga gitu. Selain buat jungkir balikin perekonomian seluruh dunia gitu kan, menekan setiap bangsa dan negara, juga untuk itu, untuk mengurangi populasi dan menghilangkan si manusia itu berketuhanan sebenarnya. Jika kita babi ngepet kan ceritanya katanya kalau kita muja gitu sampai tuyulnya itu kan harus ada yang dikorbanin tuh. Ya, Nah, tumbalnya ya. Tumbalnya. Iya. Kalau mereka tuh langsung kayak di luar negeri kan kayak misalnya mau kaya banget, mau jadi artis terkenal gitu, ada syaratnya. Terus kalau misalnya mereka melanggar keluar dari kelompok itu, konsekuensinya paling minimal gila, kalau enggak ya meninggal, dibunuh. Gitu, dibunuh juga dengan settingan. Kontrak bisa itu ya, lepas kontrak dong. kerjanya. Kalau udah Iya, masuk susah. udah nggak bisa keluar lagi. Tangga gua ada dulu babi ngepet, temen nggak kaya, emang salah ini, salah apa namanya? Salah pembagian tugas. Kok bisa? Maksudnya? Yang keliling itu kan gaji babinya. diem aja gitu. Keliling orangnya. Orang dapat. Jadi kenapa? Ngapain keliling doang lu? Gesek-gesek apa? Iya. Dia nggak tahu iniannya SOP-nya gitu. Kan begitu berubah jadi babinya ngiter kan, gitu gesek-gesek ke sana gitu. Yang jaga lilin yang standby. Nah ini kebalik. Babinya yang standby. Terus mah bininya. Kayak gini. Babi Tapi Wingko bener, Wing, masih penasaran pengen lihat. Tuh. Bisa, serius, bisa. Mau? Lu siap belum? Ya beneran ini terakhir dah nih, boleh nih. Boleh nggak terakhir? Terakhir Iya, dong, iya, boleh. iya. Siap belum? Iya. Ye. Iya. Iya, beneran. Lu sebelah sana Kita kok. coba ya. Mudah-mudahan Allah ngizinin ya. Berarti dibuka mata batin dong. Batabak. Sebenarnya kan kalau soal mata manusia tuh kan kalau melihat itu sebenarnya ini bola mata tuh retina ya. Alat kan yang memproses tuh belakang tuh. Visual cortex. Visual cortex namanya. Kayak sama lensa kamera kan, lensa doang menangkap tuh. Yang memproses video kan ininya alatnya belakang. Nah, manusia pun virtual cortex di sini. Jadi kalau virtual cortex kita misalnya kotor nggak bisa kelihatan, makanya anak kecil bisa lihat semua kan. Ya sering nonton bokep mulu itu rusak tuh mesinnya tuh. Gitu. Jadi tergantung kita coba ya, kita coba Silakan nih. bakterinya kita lihat. Banyakan bokepnya lu mah. Pak Jarwo coba berani nggak? Masih bisa nggak? Tergantung frekuensinya. Hah? Pak Jarwo kenapa nggak berani? Iya nggak ada bayarannya. Nah, Tergantung bayaran. Tapi kalau kita nolak nggak mungkin bisa ngelihat kan? Ya iya. makanya lu Kayak buktiin dihipnotis. aja. Lalu dia sebenarnya gitu. Lu tapi jangan nolak. Yes, Lu nolak yes.
kan mereka itu frekuensi theta ya. Theta itu 4 sampai 8 Hz. Tingkat keberhasilannya berapa ya? Tingkat keberhasilan orang yang lo giniin keberhasilan. Tergantung frekuensi otak lu. Oke. Ya. Kalau IQ-nya jongkok nggak bisa. susah. Sekilas lu lihat dia, bisa nggak? Gua nggak punya otak udah. Pokoknya intinya jangan sama kayak hipnotis sebenarnya, jangan terlalu antusias pengen lihat, Jangan ngelawan juga. jangan takut, jangan ngelawan juga. Jadi kayak misalnya lo kayak rasain nafas lu aja kok. Tahun bentar kayak gitu ya. Kita coba ya. Kalaupun nggak berhasil ya nggak apa-apa. Takut nepak deh. Dia salah malah gue yang bisa lihat. Kalau gue deket-deket situ ngapain lu? Kita coba ya. Syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali ya. Itu nggak bisa gua. Ah, bego. Ya udah lo baca Abrani aja. Serius. Ada 3 kali, istighfar 3 kali. Istighfar dulu, istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Syahadat 3 kali, Syahadat 3 kali. sholawat 3 kali. Istighfar 3 kali. Sholawat biasa aja ya, umum jangan yang panjang, kasihan lama. Ini merem apa kagak nih? Merem dong. Belum ngancang. Tapi gua nggak akan buka full ya. Iya. Ah. Iya enakan yang semi emang. Iya. Orang Penasaran semi kan? gua deketin Iya. udah. Lo merem, terus atur nafas. Bau banget Pak, tahu Pelan-pelan bentar. apanya? Bau banget kentutnya dia nih. Iya. Bau banget beneran. Salah Bau pindah. Ke sana langsung aja. Lihat kentut Kong Jarwo. Lihat yang di sini aja dulu ya. Cebok lo Pak, kayak cepirit ya lo Pak. Bau banget gila. Kentut ada muatan apa gimana? Sama temen-temennya keluar semua ya kak. Puter aja. Dia terjebak di antara dua alam. Kita coba ya. Ada bener di sini. Di sini ada. Ya makanya lo lihat. Jangan penasaran dulu ya. Jangan bercanda lu. Soalnya kalau gua omongin dulu ntar lu malah kesuges kan. Jadi apa yang lo lihat tuh sugesti sebenarnya gitu. Pokoknya lo lihat aja jangan Pajero jangan aku nakutin dong, bisa dikeluarin. Gue sih cuma ngingetin aja. Kan tadi udah diingetin juga enggak? Iya. Kan nggak bisa ditutup Iya. lagi mata batin. Tadi kan udah bilang gua kan bukan wahana kalau gitu. Udah deh, bismillah aja. Jangan takut-takutin. Enggak, aman bismillah Enggak, aja. ya pokoknya konsekuensinya udah lo ingetin kan lo punya anak. Anak gua masih kecil juga kan ya. Lo lagi kolaps lagi sama Bang Komeng. Iya bikin konten kan ya. Kominfo Kalau tuh. ke depan lo tuh masih baik. Iya, masih panjang. Banyak masa depan. Lo cuman gara-gara gini doang lo mau. Iya udah jangan deh. Udah nggak usah deh. Dah. Kayaknya pada sayang, pada sayang Para sama jalan, gua. para jalan. muda. Ya, Iya itu dia. tantangan bos. Iya. Orang dia aja pengen kagak bisa sekarang enggak mau. Emang iya. Kalau boleh milih ya, Tuh. mendingan nggak pernah lihat. Tuh. Iya. Karena gue ceritain awal prosesnya ya Pak ya. Dulu tuh sempet kayak kalau parah-parah tuh pengen benturin kepala ke tembok Awal-awal. Karena pengen banget nggak mau lihat. supaya hilang gitu. Itu ada cewek si Frisley. Kemarin gua tuh habis syuting sama dia. Sama dia ngomongnya begitu, enggak kalau bisa mah. Enggak usah dong Nggak kayak usah. begini. Sebenarnya ya. Karena ketika nampak nih ya, nampak yang asli bener wujudnya. Yang nampak itu bukan kayak lo nonton di film kok, kayak pocong doang, anak doang. Yang lebih serem dari itu banyak. Kayak gue dulu waktu kecil pernah lihat lagi main gundu tuh, tak gitu gundu gue jauh ke sono. Di luar dong, di luar rumah. Enggak, di atas atap. Di rumah di lapangan cet. Nah pas gue ngambil gundu itu, ada yang manggil temen gue gitu kan. Iya nengok, ambil kan tak gitu. Nah pas diambil gini, bola mata loh. Iya. Tapi waktu kecil kan polos aja kan, pikir apa nih lembek-lembek. Nah terus yang punya bola mata tuh datang. Itu tolong balikin punya saya. Oh iya Pak gitu. Waktu kecil begitu. Hilang. Orang hilang habis itu. Nah dulu waktu kecil makanya sering dibilang dijauhi kayak gitu. Karena ngobrol kayak gini nih, orang yang lihat tuh ini nggak ada siapa-siapa gitu. Baru ngeh itu sadar. Wah, Mau kemana gua? Mau kemana lo? Mau kemana lo? Sini lo. Mindik hilang lo. Tadi bisa enggak lo? Tadi udah masuk setengah tadi ya. Udah masuk ya. Masuk setan mindik. Setan mindik. Ya minimal ntar agak lebih peka aja paling bingung ntar. Udah dimasukin. Ini udah nih. Tadi dia udah masuk setengah. Enggak, belum setengah sih, baru 1/3 lah. Tuh, nanggung kali gua. Udah dah, ngerokok dulu lah. Paling ntar Udah nanggung sekalian aja. peka aja paling. Karena dia tujuannya cuma pengen tahu doang kan lo kan. Iya. Pala aja bisa masuk tuh, bisa jadi loh.
Iya, berempat ya. Berempat ya. Bisa masuk ke pikiran. Iya. Udah. Nggak apa-apa, ntar kalau ada apa-apa kita telepon aja kan, ada nomor gua kan. Udah tutup deh. Tapi intinya kita manusia nggak boleh takut dengan makhluk astral. Intinya manusia nggak boleh takut sama makhluk astral, sama apapun nggak boleh takut sebenarnya. Bahkan ketika kita sekarang dalam kondisi sulit, Tapi sebenarnya juga memang lo bisa bikin orang jadi ngelihat. sebenarnya sih gini, kalau gua pribadi sih nggak pernah ngaku gua bisa ya. Karena kalau misalnya apapun yang gua punya itu ya mungkin Allah yang ngizinin kan. Kalau Allah nggak Tapi izinin ya pernah melakukan itu? pernah. Ayo kok, coba kok. Pernah. Nggak apa-apa buat buktiin aja. Iya. Penasaran ya. Pernah. Dan adaptasinya juga lama tuh anak itu. Waduh. Tapi anak itu nggak mau ditutup sampai sekarang. Oh malah seneng. Malah seneng, malah kayak ya udah gua mau belajar ini mau gua Ada tuh adaptasi. orangnya tuh sampai Ada sekarang. anak Win. Anak Win. Ada Cowok cewek. cowok. Si Alif namanya. Dulu dia pendengar siaran radio, Cing. Dulu kan sempat siaran tuh, Ghost Room. Nah, udah nge-YouTube, dia pengen ketemu, ajak ngobrol segala macem. Nah, dari situ tuh, kalau benar siap nggak? Kalau nggak siap jangan gitu kan. Untungnya dia siap tuh, kuat gitu kan. Tapi pas dibuka saat itu juga ngeliat tuh, apa perlu proses berapa hari ke depan? Kalau dia lihat langsung. Langsung. Kalau dia, makanya tergantung Berarti dia, beda-beda orang. dia nerima banget ya, dia siap banget ya. Iya, energinya juga mungkin cocok dia. Pacar gue siap nggak? Mau gak? Anak gue yang bisa ngelihat justru. Ih, Nah, ngeliat apa? Yang cewek. Nah, udah balik nih. Nah, lihat itu. Gimana? Nah, balik nih. Anak pacar lu bisa ngeliat. Anaknya. Udah tempelin tangan lu kesini. Kayak gini dulu dah, kalau emang misalnya gue bisa ngeliat, ini jaminan bakal panjang kan nih ngomongin setan kontennya nih sama A, tanya dulu. enggak, tujuan lo dulu deh. Lo kan pengen banget nih di antara kita nih, lo pengen dibuka auranya. Tujuan lo dulu apa? Iya, karena gue dari kecil nggak pernah Penasaran. lihat setan ya. Cuma penasaran, pengen lihat. Cuma sekelebat-sekelebat iya, cuma Penasaran banget pengen Gua lihat pernah bentuknya dulu apa waktu gitu. ikut- Enggak, tujuan lo. ya nggak usah tanya kayak begitu, santai dulu gue mau jawab kan. Misalnya tujuan gue adalah jadi kalau ntar bisa bikin ngomongin setan nggak perlu ngundang yang bisa, gue udah bisa Iya, gitu misalnya. Bisa ya kayak gitu. Kayak gitu. Lo kurangin rezekinya si ini dong. Ya nggak Emang apa-apa. Ada rezekinya dari sini. Enggak. Ya, maksudnya kalau lo bikin YouTube sendiri ya kan, kesian Reja ntar kontennya gak ada yang nonton. Kesian gue lah. Gak ada temen. Atau ngerasain doang deh, ngerasain doang. Nah. Ya yang lain Bisa nggak? Ngerasain Udah pas ngeliat doang. tapi tutup Tutup lagi gitu. Gitu. Kalau gitu aman. Ya, Kalau sebenarnya enggak, bisa lo- aja. Sebenarnya bisa aja. Seumur hidup kok. Iya makanya. Sebenarnya bisa aja, Kan Cing. dijauhin Cuman itu tadi orang, itu tanpa apa dijauhin si malu. ingatan rekaman si ingatan si ada. dia, psikis, sisa psikis pasti ada dikit-dikit. Saya karena pernah kebacok sih sini dia. Tawuran mulu. Enggak usah dah. Masa deh, ya kawan. Nih tanya Kong Rajo Jarwo deh yang Kok raju? Jangan dibuka tapi gini lo ngerasain apa yang gua lihat gua transferin ke lu. Lu bisa lihat atau enggak gitu ya. Boleh dah. Lu pernah tuh bila Oke. liatin Udah, aja. udah, lu jadi dengar dulu, dulu. kalau kebanyakan ngomong. Iya, jadi panjang lagi gue susah ngedit ini. Besok tayang. Oke. Nah, kalau ngerasain doang lu ngadep ke gua sini. Ngadep lu dua sini. Mundur. Hei. Delta dong itu. Mana ngebayangin, yang serem-serem. Anak punya komen. Ya, ngilangin rasa takut pada ya. Supaya apa gitu. Jadi mengalihkan. Biarin. Ini Tapi pala gue udah sakit sini nih. Kenapa ya? iya lo belum makan dari Iya. siang. Banyakan gorengan nih. kayak gini lurus. Gorengan ngerokok kopi. Pala pusing dong namanya. Oh ya. Gue gimana? Nah, gitu. Miring gini. Lu seneng banget Yon gue kena beginian. Kepablok banget. Sama nggak syuting siap kayak gini. Ini kan Oscar. sama kayak tadi ya. Sikbar syahadat sholawat. Salawat ya. Merem ya. Ini gua sebut adalah astral projection guidance experience. Jadi gua akan guide astralnya dia, tapi gua nggak tinggalin, gua nggak buka mata batinnya. Tamak kan nih kira-kira. Nah, sabar. Lo kagak rasain kamu kan? Gua udah tekan kan. Tenang, santai kok. Males kok. Oke, atur nafas, buang pelan-pelan, nafas pelan-pelan. Kalau lo mulai ngelihat kayak percikan-percikan cahaya kecil-kecil, Ya gimana ngeliat orang merem? nyebar, nyangkal. Ntar, kalau ngelihat, bilang ya. Pokoknya apapun yang lo lihat, lo bilang ya. Apa yang lo lihat, lo bilang gitu. Ini kan merem kan? Merem, merem, fokus pandangan lu ke tengah-tengah jidat. Lihat loh. Oh kayak dijarengin gitu ya? Sambil baca-baca apa gimana?
Atau apa? Fokus. Susah fokus ya orang. Fokus, konsentrasi. Konsentrasi. Makin lama nih Ci. Ini sebenarnya takut dia sebenarnya. Takut dia sebenarnya. Iya. Ya udah janganlah takut malah. Janganlah takut. Kasihan lah udah jangan takut. Iya, udah janganlah takut. Orang nungguin. Janganlah takut tuh kasihan ntar ya. Enak bocah jadinya. Tapi jangan kalau ke bawah mimpi lo jangan Ada gue. Ada gue. Bagian belakang kepala udah pegel. Kenapa jadi gue lu yang Lo kan bisa ngatur mimpi. Ketika ke bawah mimpi jadi bisa lo atur. Ini nggak bisa ngatur setan. Kadang-kadang ngatur job susah. Iya. Kaki enggak bagian kepala belakang. Jadi mijit. Reja bukan terapis Mas. Jadi visual. Kalau gua pijit berarti beda harganya nih. Iya. Balas enggak tapi? Enggak panas. Sambil pijit kayaknya. Tapi lu nggak kuat berarti. Ini sambil gua buka ya. Oh iya catat tuh. Pas pulang ntar kan nyadar kan. Sebenarnya kan kayak tadi mah proses buat biasa aja sambil senyum gini juga bisa sebenarnya gitu. Oh. Udah ya, enggak ya? Jangan aja dah. Tapi itu belum Ketahuan lagi. semen itu. Iya. Ya udah ya. Oke, cukup kali ya. Belum semen ya, ngerata. Iya, Thank Kang you. Jarwo. Iya. Makasih Kang Pak Jarwo. Makasih Iya, udah. makasih sama-sama. Aja, Bro. Reja, Sekali Reja. thank you. Thank you. Jangan lupa apa subscribe channel YouTube lu. Reja Rahasia, cari aja. Kalau mau subscribe boleh, enggak juga enggak apa-apa lah ya. Wih, ikhlas. Mau nonton? Nonton boleh, emang enggak juga enggak apa-apa. Iya, terserah bebas. Karena gue di YouTube enggak pernah gitu, enggak pernah like, comment, share, tapi enggak pernah. Oh gitu. Iya. Kayaknya kayak kita ngemis gitu Ini ya. banget ya. gitu. Jadi biar organik gitu. Kalau mau follow ya follow aja. Real gitu ya. Real, gitu. organik. Thank you. Udah berapa? Subscriber? Sekarang 280 lebih. Ya wajar lah ya. Tukeran mau gak? Udah kalau misalnya emang lo gak mau lihat gituan. tapi yang bisa lihat itu perlu juga. Jangan. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Pokoknya kita memang harus percayalah dunia-dunia seperti itu. Asal jangan kita tantang gitu maksudnya. Kalau Bimo kan tadi pengen tahu gitu ya. Memang ada. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya cuma di Ngomongin setan.